Selamat pagi Bapak Ibu, peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar hari ini Rabu 17 Juni 2020. Kembali lagi bersama kami tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Ya Bapak Ibu, kita akan men-sharingkan bagaimana market drivers IHSG hari ini, apa saja yang menggerakkan IHSG, bagaimana pergerakan IHSG hari ini, kemudian berita emiten apa saja yang menjadi headline hari ini, dan apa saja rekomendasi teknikal hari ini akan kami bagikan. Namun sebelumnya mohon konfirmasi untuk gambar dan suara apakah sudah dapat dilihat dan didengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Sudah jelas ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Belum apa-apa, udah ada pertanyaan ya. Oke, nanti kita jawab ya. Ya, kalau kita lihat kemarin sejenak ya, IHSG itu ditutup menguat 170 poin atau 3,53% di level harga 4.986,46. Ini adalah level harga sedikit di bawah harga tertinggi kemarin di level 4.989,53. Dominasi penguatan di sektor keuangan, aneka industri dan industri dasar yang ditutup menguat di kisaran 3-4%. Masih dengan sentimen positif yang kami percaya akan mendominasi IHSG hari ini, sehingga kami memperkirakan IHSG akan kembali menguat terbatas dengan support di level 4.758 dan resisten di level 5.104. Ini bisa menjadi pedoman Bapak Ibu untuk pergerakan IHSG hari ini ya. Sebelum kita lihat apa sih yang kemudian menggerakkan market hari ini, kita lihat indeks saham Amerika Serikat kemarin ditutup menguat, Dow 526 poin, bahkan intraday-nya itu mencapai 838 poin kemarin, atau ditutup menguat 2,04%, S&P 500 58 poin atau menguat 1,90%, Nasdaq Composite menguat 170 poin atau 1,75%. Ya, meskipun Nikkei 225 sama dengan beberapa pasar indeks saham di pasar Asia juga ditutup ya, menguat 4,88%. Namun pagi ini Nikkei dibuka melemah, maksud kami. Dan sampai saat ini masih belum melakukan pembalikan ya, masih melanjutkan pelemahan karena pagi tadi investor masih mencerna data neraca perdagangan Jepang yang tadi pagi ya jam 7 pagi keluar, itu semua di bawah ekspektasi. Ekspor dan impor turun masing-masing 28,3% untuk ekspor dan untuk impor 26,2% pelemahannya. Sehingga trade balance Jepang ada di minus 833,4 miliar US dollar. Namun demikian bisa saja setelah investor selesai mencerna data neraca perdagangan Jepang, investor kemudian akan mencerna beberapa market drivers ya untuk hari ini yang kami percaya itu positif. Setidaknya yang pertama adalah dari retail sales atau penjualan retail bulan Mei dari Amerika Serikat itu sebesar 17,7%, rebound dari rekor terburuk pada April 2020 yaitu minus 14,7%, dan angka 17,7% ini berada di atas ekspektasi pasar sebesar 8,4%. Artinya pemulihan ekonomi on the track ya. Penjualan retail tanpa penjualan mobil atau retail sales tanpa penjualan mobil dan BBM di Amerika Serikat tumbuh 12,4%, lebih tinggi dari ekspektasi sebesar 15,1% setelah bulan sebelumnya kontraksi sebesar 14,4%. Itu dari sektor real. Kemudian dari moneter, program quantitative easing dari The Fed dimulai kemarin dengan melakukan pembelian obligasi korporasi yang dinilai cukup agresif ya. Ini juga sebagai salah satu program moneter The Fed untuk pemulihan ekonomi. Bahwa kita tahu The Fed tidak mengubah acuan suku bunganya ya.
di kisaran 0 sampai 0,25%, namun dilancarkan ekspansi moneternya melalui quantitative easing. Kemudian juga saham sektor industri dan manufaktur di Amerika Serikat ditutup menguat tadi malam karena ada laporan bahwa pemerintahan Trump sedang mempersiapkan program infrastruktur sebesar 1 triliun US dollar ya, plus minus ya, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dalam rancangan awal yang sedang dikerjakan Kementerian Perhubungan Amerika Serikat, proposal ini tidak hanya akan berisi belanja infrastruktur tradisional seperti jalan dan jembatan, namun juga akan menyisihkan dana untuk pengembangan infrastruktur wireless 5G dan broadband daerah pedalaman. Undang-undang pendanaan infrastruktur yang sudah ada akan berakhir tanggal 30 September 2020. Pemerintahan Trump melihat ini sebagai kemungkinan terbaik untuk mendorong paket pendanaan infrastruktur dalam arti yang lebih luas. Itu juga kemudian dari sektor fiskal. Ada berita baik, berita positif dari sektor kesehatan dunia ya. Studi dari Inggris atau UK terkait virus corona, meski harus mendapat validasi dulu, tapi ini memberikan kontribusi positif, sentimen positif bagi pergerakan pasar modal di Amerika Serikat dan Eropa, bahwa steroid seperti dexamethasone menurunkan resiko kematian pasien virus corona pengguna ventilator sampai 35%, dan bahkan sampai 25% untuk pasien yang membutuhkan oksigen tanpa ventilator. Ya, yang belum sampai menggunakan ventilator, yang sudah sampai menggunakan ventilator itu menurunkan resiko kematian sampai 35%, yang tanpa ventilator sampai 25%. Itu dia yang karena kita tahu sebetulnya pelemahan ekonomi itu pertama utamanya itu dari COVID-19 ya. Jadi agaknya berita-berita sentimen positif itu kemudian langsung menggerakkan market. Namun demikian, pasar masih mungkin akan terkoreksi. Karena itu kita melihatnya bullish masih moderate ya. Melihat bahwa investor juga akan bereaksi atas peringatan yang dikeluarkan oleh IMF atau Dana Moneter Internasional, seperti yang sudah saya kemukakan juga di awal pekan, bahwa ekonomi global akan mengalami kontraksi yang lebih dalam dari yang sebelumnya. Diperkirakan karena krisis yang berlangsung saat ini tidak seperti krisis yang pernah dialami oleh dunia. Dalam krisis saat ini, sektor jasa atau services jauh lebih terpengaruh daripada sektor manufaktur. Padahal pada krisis sebelumnya, penurunan investasi di sektor manufaktur adalah salah satu faktor pemicu krisis. Pada bulan April lalu, ekonomi global diprediksi oleh IMF akan kontraksi 3% di tahun 2020. Namun sekarang pada saat pemulihan ekonomi mulai kembali bergeliat, malah IMF mengeluarkan peringatan kemungkinan kontraksi akan lebih parah dari 3%. Kemudian dari sektor komoditas, minyak mentah dan Brent itu ditutup menguat ya, 3,39% untuk minyak mentah di level harga 38,38 US dollar per barel, sementara Brent ditutup menguat 3,12% atau di level harga 40,96 US dollar per barel. Ini sentimen positif ini ada dari laporan International Energy Agency atau IEA yang meningkatkan proyeksi permintaan minyak mentah 2020 menjadi 91,7 juta barel per hari. Secara global ini ya, naik 500.000 barel proyeksi sebelumnya. Dan sentimen ini juga memberikan mendongkrak saham-saham emiten industri energi ya, yang itu juga memberikan kontribusi kenapa indeks saham Amerika tadi malam menguat cukup positif. Hari ini investor menanti berita CPI Inggris, kemudian juga ada CPI zona Eropa, izin pembangunan gedung di Amerika Serikat, dan laporan bulanan OPEC, serta inventory minyak mentah, serta bensin di Amerika Serikat. Itu yang kemudian kami percaya memberikan sentimen positif untuk pergerakan industri, untuk pergerakan pasar modal hari ini, tidak hanya di pasar modal Asia, tetapi juga di Indonesia dalam arti IHSG hari ini. Kemudian kami punya berita dalam negeri, emiten dari Harum, PT Harum Energi, Era Jaya Swasembada, dan UNTR ya, atau PT United Tractor. Harum kembali membeli saham Nickel Mines Limited sebanyak 10,55 juta saham. Transaksi ini dilakukan dengan harga sebesar 5,27 juta dolar
Australia atau setara 51,75 miliar rupiah dengan kurs 9.803,74 rupiah per dolar Australia. Kemudian dari kinerja era jaya swasembada terpapar dampak pandemi virus corona atau COVID-19, perseroan berupaya menjaga arus kas dengan tidak membagikan dividen hingga merevisi rencana pengembangan usaha. Kemudian dari UNTR, PT United Tractor terbuka akan melakukan pembayaran dividen tunai senilai Rp805 untuk 3 Juli pada 3 Juli 2020. Ya, ini yang kemudian masih membatasi penguatan IHSG ya. Setidaknya juga untuk hari ini, karena asing kemarin masih mencatatkan net sell sebesar 470,80 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date, asing masih mencatatkan net sell sebesar 27,9 triliun rupiah. Ya, hari ini untuk rekomendasi teknikal ada 3 ya. Untuk sektor consumer good atau bahan konsumsi dari emiten Indofood CBP Sukses Makmur ya atau ICBP, kami melihat di jangka menengah ini sudah ada pembalikan tren, sudah menguat trennya meskipun jangka pendek masih sideway. Kita bisa coba trade buy di level harga 8.875 dengan target harga di level 9.100 atau bisa ditahan sampai level harga 9.300. Jangan lupa untuk pasang stop loss di level harga 8.450. Kemudian untuk sektor energi, subsektor coal atau batu bara ya, kita punya rekomendasi dari emiten ITMG. Meskipun kami melihat di jangka menengah masih bearish, di jangka pendek masih sideway, tapi kami bisa rekomendasikan untuk spekulasi buy di level harga 7.850 dengan target harga di level 8.150. Atau bisa ditahan sampai level harga 8.600. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 7.425. Kemudian ada emiten hoki atau Buyung Putra Sembada TBK. Kami melihat di jangka pendek trennya bullish ya, meskipun jangka menengah masih sideway. Kami bisa merekomendasikan Bapak Ibu untuk melakukan trade buy di level harga 675. Jangan lupa untuk stop loss di 2.450, target harga kita di level 600. Ya, tadi koreksi ya untuk hoki. Hoki level stop loss di 645, trade buy di level 675 dengan target harga masing-masing di 690, tapi kalau mau ditahan bisa sampai level harga 715 ya. Jangan lupa stop loss di level harga 645. Ya, itu tadi rekomendasi saham kita. Ada ICBP di level harga 8.877 harganya. Rekomendasi buy, kemudian ada ITMG di level harga 7.850 dan terakhir hoki di level harga 675. Demikian market drivers, kemudian berita emiten dalam negeri, foreign flow, dan juga rekomendasi teknikal hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom question. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu
sejenak. Terima kasih. Baik, kita mulai pertanyaan pertama dari Bapak Hendra. Untuk Antam, HMSP, dan Adaro, kita lihat dulu Antam. Kemarin yang cukup signifikan ya, 3%. Oh, cukup signifikan untuk Antam. Untuk resisten berikutnya terdapat di level harga sekitar 630 untuk Antam ya. Jadi boleh dipersiapkan di level tersebut. 630 sebagai target berikutnya. Dan kita bisa maintain level support, kita bisa pasang level support terdekat 585 untuk Antam. Jadi ini untuk taking profit dikit lagi. 630 boleh siap-siap untuk taking profit. Lalu HMSP juga cukup menarik. Ini kami rekomendasikan sejak hari Senin. Masih boleh di hold. Target kami masih di kisaran level 1815. Yang masih belum beli boleh untuk cicil di range area sekitar 1730 sampai 1750 untuk HMSP. Dan Adaro, untuk Adaro sendiri ini juga cukup menarik. Yang sudah membeli kemarin ini boleh di hold dengan target harga kita pakai level psikologis di range 1100 ya untuk persiapan di area tersebut 1100. Boleh diperhatikan dengan level support sekarang ini kita bisa pakai tipis mengikuti level MA20-nya ya. Dengan level support kira-kira di level 1070. Support pertama dan support kedua di level 1050. Lalu berikutnya kita beralih ke pertanyaan dari Bapak Yunarto Wijaya. Untuk Kalbe Pharma ya, Kalbe Pharma. Oke, Kalbe Pharma ini masih cenderung sideways saja pergerakan harganya. Memang sudah berada di atas MA20. Kita bisa jadikan level 1400 sebagai area support dengan level resisten di level harga 1440. Dan nampaknya ini sudah penuh ya, sudah full 101 orang ya. Mohon maaf jika Bapak Ibu yang nanti sudah keluar namun tidak bisa masuk lagi. Oke, tadi kira-kira begitu untuk Kalbe Pharma. 1450 sebagai resisten. Dengan level support kita bisa pakai level 1400. Kira-kira begitu Pak Yunarto, namun ke depan cenderung masih akan sideways saja di area band ini. Pergerakan dengan range harga 1390 sampai 1460 range harganya. Dan berikutnya lalu Pak Robertus Emmanuel tadi HMSP boleh ya untuk dibeli dengan range harga 1730 sampai 1750. Masih boleh dibeli dengan target harga 1815. Lalu MDKA. Oke, untuk MDKA ini sedang mentok di area resisten 1300 sebagai resisten ya. Jadi kita masih wait and see terlebih dahulu. Apakah dia mampu menembus level 1300 atau tidak? Lalu berikutnya untuk Bank BNI kemarin naik juga cukup kencang 7%. Dan kemungkinan setelah kita melihat tadi dari sisi Dow Jones juga cukup kencang rally-nya 2%. Ada kemungkinan IHSG hari ini akan dibuka naik juga mengikuti dari bursa global ya yang ditutup cukup menguat kemarin. Jadi untuk saham-saham perbankan untuk trading jangka pendek boleh saja. Untuk BBNI, BBRI, Bank Mandiri beli sekarang kira-kira 2-3% langsung dijual. Kita main jangka pendek saja terlebih dahulu. Lalu berikutnya untuk Indosat ya. Indosat cukup menarik juga. Namun jika kita lihat dari sisi teknikal, ini nampaknya sudah mepet di bulan Jilbab atas ya.
Jadi ini waktunya untuk jualan, 2400 target jualan kita, dengan level support di level 2300. Jadi yang belum punya sahamnya, boleh nanti tunggu di area level 2280 sampai 2300 jika mau beli untuk Indosat. Untuk beli sekarang nampaknya ini sudah terlalu tinggi, ada berpotensi koreksi. PTBA, untuk PTBA setelah pengumuman dividen kemarin masih naik cukup kencang ya. Dan kita lihat resisten ini sudah cukup tipis sekarang, 2480 sebagai resisten. Dan yang perlu diperhatikan kembali untuk tanggal come date dan juga ex date. Tanggal come date terakhir tanggal 18 Juni dan tanggal ex date-nya tanggal 19 Juni atau tempatnya itu di hari Jumat. Jadi hati-hati, biasanya pada saat ex date dia harganya akan cenderung turun. Dan sementara ini untuk PTBA dividen yield-nya cukup tinggi ya, dengan dividen sekitar 326 per lembar saham. Maka untuk harga saat ini kira-kira yield-nya sekitar 10-11%. Dan Pakuwon, untuk Pakuwon, oke, untuk Pakuwon masih bertahan di uptrend-nya ya setelah kita ada pembukaan mall yang pada tanggal hari Senin. Masih melanjutkan kenaikannya dengan target harga terdekat di level 480 dan ini kita bisa pakai support terbaru di level 450. Jadi 450 sebagai support, 480 sebagai resisten. Jadi dia harus bertahan di atas level 450 agar dia masih dalam fase uptrend-nya. Jadi yang sudah punya sahamnya boleh di hold dengan support 450. Dan Bapak Junet, entry untuk long term Unilever, Kalbe Farma, Pegas, dan ICBP. Oke, untuk Unilever sendiri, jika untuk long term, ini untuk long term kami lebih suka nanti kita tunggu koreksi di level 8.000, di level 7.800 sampai 8.000 ya, jika mau masuk. Dan kita lihat secara valuasi nampaknya untuk Unilever sudah terlalu tinggi ya, dari sisi per BV sudah terlalu tinggi. Dan bisa kita sampaikan bahwa kenaikan harganya juga tidak akan begitu signifikan juga, karena dari sisi pendapatan juga cenderung stabil saja, hanya tumbuh single digit ya, 2-3%, low single digit. Jadi kira-kira begitu, boleh tunggu di level 7.800 sampai 8.000. Dan Kalbe Farma, untuk Kalbe Farma sendiri, jika untuk jangka panjang, kita perhatikan terlebih dulu dari sisi laporan keuangannya ya. Untuk Kalbe Farma sekarang PI-nya di angka 25 kali, dengan PBV sekarang berada di level 4 kali, yang kami rasakan sudah cenderung mahal untuk Kalbe Farma. Dan untuk entry point kita boleh manfaatkan nanti untuk jangka panjang di level 1.300 sampai 1.350 untuk Kalbe Farma jika jangka panjang. Dan untuk Pegas sendiri kami lihat ini akan sangat terpengaruh oleh harga gas ya, yang dimana harga gas saat ini diatur pemerintah. Jadi untuk Pegas tidak bisa menaikkan harga jualnya. Namun kabar baiknya sekarang Pegas masih diperdagangkan di level PI 8,68 kali, yang berarti itu masih cukup murah dibandingkan kinerja dia, dan PBV juga masih di bawah 0,64. Jadi untuk entry untuk sekarang Pegas masih oke, namun untuk entry-nya kita bisa pakai cara averaging ya. Jangan langsung all in karena sekarang sudah terlalu tinggi juga. Nanti boleh di kisaran level 1070 sampai 1075 karena sekarang sudah mentok resisten juga. Untuk resisten Pegas di level 1160 ya terdekatnya. Lalu berikutnya untuk ICBP juga cukup menarik, penurunan tajam karena adanya akuisisi Pine Hill yang di atas dari harga pasar ya, juga cukup tinggi juga akuisisinya. Untuk ICBP ini masih boleh masuk karena PI-nya juga terlanjur rendah juga dari rata-rata 5 tahun terakhir, jadi masih cukup oke.
Dan berikutnya kita lihat ELSA dan MPMX ya. Untuk ELSA, oke, ELSA masih menunjukkan kenaikan, resisten terdekat di level 240 dengan support di harga 226. Jadi untuk ELSA ini masih boleh di hold karena ada beberapa analis yang memproyeksikan bahwa harga minyak akan cenderung stabil di level $60 per barrel. Dan MPMX ini nampaknya penurunan cukup dalam setelah dividen ya. Kami cenderung belum merekomendasikan untuk MPMX karena jika kita lihat secara historis, ini dari volume juga tidak begitu tebal ya. Kemarin volume tiba-tiba tebal pada saat dia bagi dividen saja. Dan kami khawatir karena kurangnya likuiditasnya ini dapat menyebabkan Bapak Ibu sulit untuk menjual saham tersebut. Jadi untuk masuk kami tidak menyarankan di saham MPMX ini. Dan UNTR dari Bapak Edi, untuk UNTR sendiri masih rebound dengan target harga di level 17.800 dengan area support di level 16.000 ya. Jadi yang sudah punya sahamnya target harga 17.800 dan kabar lainnya UNTR juga akan bagi dividen dalam waktu dekat ya. Karena terakhir saya baca menyetujui pembagian dividen sekitar 4 triliun. Dan hari ini juga sudah naik 3%, jadi nanti boleh siap-siap jualan di level 17.800. Dan untuk perbankan-perbankan lain, BBRI sempat naik juga. Dan sekarang menguji area support, ini bisa kita sampaikan. Support pertama di level 3.100 dan kedua di 3.040. Dan Bank Mandiri, untuk Bank Mandiri ya sama, ini hanya sentimen jangka pendek saja. Kenaikan tadi cukup tinggi ya, sekitar ya tadi sempat 2% ya, 2-3% naik dari penutupan kemarin. Jadi untuk daily trading saja, karena jika ketinggalan tidak beli kemarin, nampaknya sudah terlambat jika kita beli hari ini, sudah cukup tinggi. Kita harus manfaatkan nanti jika terjadi koreksi ke depan. Berikutnya Astra, dari Bapak Wisbar Lewis. Oke, Astra cenderung terbatas juga pergerakan harganya. Resisten di level 5.200 dengan support area support pertama di level 4.800, tadi resisten 5.200 ya. Dan LSIP, untuk LSIP hari ini masih naik. Target harga berikutnya di level 870. Target pertama 870 dan target kedua di level 900. Jadi masih boleh di hold untuk LSIP. Dan Telkom pergerakan juga cenderung terbatas saja. Masih di range area 3.000 sampai 3.200. Kami lihat bahwa ini yang belum punya sahamnya boleh beli di range harga 3120 sampai 3150 dengan target harga terdekat di level 3.300 secara teknikal. Lalu Bapak Selamat untuk Cepin dan Mandiri ya. Cepin, oke, hari ini masih maju dengan kenaikan. Resisten terdekat kita bisa sampaikan di level 6.050. Resist 1 6.050 dan resist 2 di level 6.300. Masih boleh di hold untuk Cepin dengan level support di level 5.800. Lalu Bapak Dedi untuk Purawaran ya, untuk Waran nampaknya agak sulit diprediksi karena pergerakan harga akan sangat volatile. Dia juga satuannya juga di bawah 50 ya. Ini bergerak dari level 3 ke level 6 itu bisa untung sampai 2 kali lipat. Dan mengingat ini perdagangan waran yang sahamnya kurang begitu liquid, jadi kami harap jika sudah untung jadi bisa dijual terlebih dahulu untuk waran. Karena untuk waran nanti juga ada tanggal penebusannya ya, sehingga tanggal penukarannya ke saham biasanya maksudnya. Jadi boleh untuk trading saja, jangan disimpan terlalu lama. Lalu BBTN, untuk BBTN kita lihat Bank BTN setelah rally cukup panjang, dia nampaknya sudah akan koreksi. Level resisten ini di level 1.200 dan level support di level
1.100 untuk saat ini. Lalu untuk Ibu Elizabeth, untuk perbedaan spec buy dengan trade buy. Ya, kami lihat untuk spec buy, seperti misalnya ICBP. Untuk ICBP, kenapa kami pasang trade buy? Karena dalam beberapa hari ini dia masih dalam fase uptrend. Dan kecenderungan untuk trading masih cukup oke ya, karena trade-nya masih bullish. Lalu untuk spekulatif buy, kita lihat ITMG. Untuk ITMG sendiri, secara garis besar, dari trennya ini masih cenderung fase bearish ya dari medium termnya, sementara dari sisi short termnya dia cenderung sideways, jadi belum ada kepastian untuk naik. Jadi untuk spekulatif saja, spekulatif dengan dana yang cukup sedikit dibandingkan biasanya. Oke, lalu Bapak Indra Mukti, Induke CBP Indofood, betul. Jadi untuk Indofood kita lihat dari berbagai bisnisnya ada apa saja. Selain bidang konsumer, itu ada berbagai macam bidang, ada pertanian, ada juga dari sisi pengolahan minyak juga ada, dan sangat berbagai macam. Dan itu jika kita sebagai investor, akan sangat banyak variabel yang mempengaruhi kinerja perseroan tersebut. Seperti misalnya penurunan harga CPO dan segala macam. Sementara dengan ICBP, untuk ICBP yang hanya berfokus pada sektor makanan minuman, maka kinerjanya akan dapat lebih terprediksi karena dari sisi sektor makanan minuman itu merupakan sektor yang banyak diminati oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat juga setiap hari masih mengkonsumsi mie instan dan segala macam. Jadi akan lebih mudah diprediksi dibandingkan dari sisi CPO itu sendiri. Kira-kira begitu. Kami lebih suka di ICBP dibandingkan Indofood. Karena dia lebih terfokus. Dan Adara tadi sudah, oke, masih di area support ya, 1050 sebagai support. BBRI, oke, BBRI tadi level 3100 support 1 dan level support 2 3040. Tadi Telkom juga sudah. Astra juga demikian, masih bertahan di area support 4800 sebagai support berikutnya ya. Dan Pegas, oke, Pegas resistennya kita bisa gambarkan di level 1150 ya untuk Pegas. Lalu LSIP dari Bapak Dameria, untuk LSIP sendiri, oke, untuk LSIP bisa maintain hold jika dia berhasil bertahan di atas level 815. Dan nanti boleh siap-siap jual di kisaran harga 860. Namun jika melihat portofolio Bapak, jika sudah merasa untungnya cukup besar, boleh dilepas dulu, amankan profit, tidak apa-apa. Lalu Unilever, tadi sudah kami bahas sedikit, cenderung sideways saja, belum begitu banyak pergerakannya. Dan berikutnya dari Bapak Wira, tren Indosat dan Waskita. Indosat ini masih dalam fase uptrend ya. Ini masih fase uptrend, namun sekarang berada di fase jual. Sudah kena resisten juga. Untuk koreksi kemungkinan akan ke level harga 2280 hingga 2240. Dan Waskita, oke, setelah bagi dividen kemarin, masih dalam fase uptrendnya dengan level support di level 735. Kira-kira begitu. Dan untuk properti dan banking, untuk banking sendiri, kuartal satunya masih cukup bagus. Namun kinerja tersebut tidak merefleksikan dari adanya dampak COVID-19. Jadi nanti di kuartal 2 baru akan terlihat dari bagaimana NPL dan juga dari sisi pertumbuhan kredit mereka. Dan untuk properti memang pembukaan dari aktivitas ekonomi membuka peluang untuk mall kembali buka ya. Emiten seperti Pakuwon yang memiliki recurring income dari properti akan diuntungkan, dari mall akan diuntungkan. Sementara untuk yang menjual properti dari hanya properti saja, pre-marketing salesnya pasti juga akan tertekan. Jadi boleh diperhatikan nanti kita lihat di kuartal kedua perusahaan-perusahaan apa yang turunnya tidak begitu jauh dan seberapa besar dampak corona ke perusahaan mereka. Jadi kira-kira begitu.
Dan Ibu Catherine untuk Java. Untuk Java sekarang berada di level resisten 1280 tadi resisten ya. Dan level support di level 1230. Kira-kira begitu. Dan Indofood tadi sudah. Oke, masih cenderung naik hari ini. Level resisten berikutnya di level 6700, cukup jauh. Dengan level support di harga 6300. Dan PTPP, untuk PTPP ini sedang di area support ya, support 860 dan resisten kita bisa pakai di level 950. Lalu Bapak Teddy untuk merek ya, merek, oke merek masih cenderung fase uptrend ya, dengan level resisten sekarang sudah bentuk resisten 2800 sebagai resisten dengan level support di level 2620 kira-kira. Lalu Ibu Kusumastuti untuk Antam, Tins dan juga Wika ya. Oke, Antam resisten di level 630 dan support di level 600. Untuk Antam, yang punya sahamnya boleh siap-siap jualan. Tins juga demikian. Ini untuk Tins sendiri. Nampaknya berada di area atas Bollinger Band. Boleh jualan terlebih dahulu. Dengan level support di level 625. Dan Wika. Oke, untuk Wika sendiri hari ini bagi dividen. Level support di level 1280. Dan Garuda memang setelah munculnya pelonggaran untuk penerbangan masih rally ya. Masih dalam fase uptrend dengan level resisten di level 300 dan level support di level 270. Harus diperhatikan untuk Garuda, ini kita untuk technical saja untuk trading, jangan disimpan terlalu lama. 268 support, 300 resisten. Lalu AALI, untuk AALI masih bertahan di area uptrendnya dengan level resisten di level harga 8.900 dan level support berada di level harga ini sudah rally cukup tinggi, jadi kita bisa pakai 8350 ya sebagai support untuk AALI. Ya, tapi hati-hati juga. MACD sudah cenderung ingin turun ya. Ini ada cenderung dead cross, jadi hati-hati jika terjadi dead cross. Boleh jual secara partial terlebih dahulu atau jual sebagian. Dan BBCA, oke BBCA masih cenderung sideways saja. Level resisten di level harga 29.600. Dengan level support kita bisa pakai di level 27.000. Dan ACES, untuk ACES sendiri pergerakan juga cenderung stabil, sudah mengenai area resisten di level harga 1560 ya, dengan level support 1515. Lalu Ibu Nuna, Indofood dan Antam ya, resisten di berapa? Oke, Indofood resisten ini paling jauh kita bisa pakai resisten 6.700. Level support di level 6.200 untuk Indofood. Sementara Antam, oke untuk Antam sendiri, resisten di level 640 dan support di level 600. Jadi untuk siap-siap jualan juga untuk Antam, karena sudah mendekati area resisten. Dan nampaknya IDX juga bergerak sangat volatile hari ini. Tadi sempat naik 0,5%, juga sempat ke zona merah, dan sekarang sedang bertahan di plus 0,37%. Dengan hingga saat ini, asing masih cenderung net sell sebesar 129 miliar. Dan penguatan hari ini juga
nampaknya juga tidak begitu bertenaga ya, karena asing juga cenderung jualan. IHSG nampaknya masih sulit untuk mencoba bertahan di level 5.000. Jadi kira-kira begitu. Dan nampaknya dari pertanyaan dari Ibu Nuna menjadi penghujung eh, sesi Q&A kita pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila pada saat penyampaian materi maupun menjawab pertanyaan kurang begitu memuaskan dan tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Lalu terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu pada sesi webinar kita pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menjadi dasar keputusan Bapak Ibu sekalian dalam transaksi saham di hari ini. Terima kasih serta salam cuan.